Halo, bertemu kembali dengan saya Gus Rowi. Saya akan melanjutkan apa yang sudah saya share dengan teman-teman semuanya di konten saya sebelumnya tentang bagaimana mempersiapkan sebuah pertemuan ataupun rapat online. Sekarang saya akan meneruskan untuk berbagi tips tentang bagaimana memandu, memfasilitasi pertemuan ataupun rapat secara online. Saya merumuskan setidaknya ada 9 hal yang penting untuk kita perhatikan, yang penting untuk kita lakukan saat memandu sebuah pertemuan ataupun rapat secara online. Yang pertama, mulailah dengan melakukan icebreaker untuk memecahkan suasana, membangun hubungan dengan orang-orang ataupun peserta rapat ataupun pertemuan Anda. Ini penting karena menjadi pintu gerbang nantinya bagaimana Anda akan memandu secara sukses apa tidak pertemuan ataupun rapat yang Anda pimpin. Kedua, pastikan Anda menjelaskan agendanya apa dan juga meminta pendapat semua peserta, semua partisipan tentang agenda yang Anda akan bawakan atau akan Anda pandu selama proses pertemuan. Melibatkan mereka untuk memberikan komentar terhadap agenda sangat penting untuk menimbulkan rasa memiliki terhadap pertemuan yang sedang akan dijalankan. Dan ketiga, tentunya sepakati bersama aturan-aturan yang boleh dan nggak boleh selama rapat, selama pertemuan dilakukan. Ini untuk memastikan selama proses pertemuan, selama proses rapat akan dilakukan dengan suasana yang aman, suasana yang memastikan orang semua punya hak dan kewajiban yang sama, sehingga pertemuan ataupun rapat akan berjalan lancar sesuai dengan harapan berdasarkan aturan-aturan ataupun kesepakatan yang didiskusikan dan juga disepakati bersama. 4. Jangan lupa melakukan induction tentang platform pertemuan online yang Anda gunakan. Jika Anda menggunakan Zoom, maka berikan satu momen, satu sesi, mungkin sekitar 10 menit untuk bagaimana familiar dengan penggunaan Zoom sebagai platform pertemuan. Ini penting, karena banyak orang mungkin nggak familiar, maka perlu dipastikan semuanya nyaman, semuanya merasa punya bekal yang sama untuk bisa kemudian menikmati pertemuan itu dengan baik. Kelima, konsisten dengan peraturan. Jika telah menyepakati bahwa pertemuan selesai dalam 1 jam, maka selesaikan dalam 1 jam. Jangan Anda mengambil keputusan sendiri, pertemuan berlanjut tanpa meminta persetujuan dari peserta yang Anda pimpin dalam rapat tersebut. Dan yang keenam, meskipun Anda sebagai pemimpin rapat, sebagai pemandu rapat, maka bisa jadi Anda punya peran yang berbeda-beda. Kadang mungkin Anda menjadi seorang narasumber, kadang Anda menjadi seorang mediator ketika ada yang berbeda pendapat, atau kadang Anda menjadi seorang guru, seorang coach ketika ada yang butuh penjelasan. Maka pastikan Anda menyadari kapan harus berubah peran ketika Anda sedang memandu pertemuan. Ketujuh, gunakan semaksimal mungkin fitur-fitur yang ada dalam platform online pertemuan itu, karena itu akan menambah inspirasi, menambah dinamika, menambah menariknya pertemuan sehingga tidak membosankan. 8. Anda juga perlu menggunakan berbagai metode-metode yang menarik, bersilih berganti, yang tidak monoton selama memandu pertemuan. Jangan hanya diskusi kelompok, tapi imbangi dengan hal-hal yang berbeda. Misalkan melakukan yang namanya fishbowl atau mungkin game-game tertentu yang membuat orang kemudian jadi bisa refresh. Semakin banyak metode, semakin menarik rapat atau pertemuan yang Anda pandu. Dan terakhir, 9, fleksibel dan siaplah untuk adaptif dengan situasi keadaan yang ada. Tentu berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang disepakati bersama tadi. Demikian 9 hal yang penting untuk kita perhatikan selama kita memandu, memimpin sebuah rapat pertemuan secara online. Selamat mencoba.